Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Kariska dari Universitas UIN Sunan Kalijaga. Saya berasal dari Pondok Pesantren Fadlul Minallah. Saya di sini mengikuti lomba MKK Kitab Fathul Qorib. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab Ariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ariyati. Fasal yang menerangkan tentang hukum-hukum ariyah. Wahia bitasydidil ya'i fil aswahi ma'khudatun min aro idza dhahaba. Wa haqiqatuha asyar'iyyatu ibahatul intifa'i min ahli tabarru'i bima yahillu al intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liyaruddahu 'alal mutabarri'i. Wa syartul mu'iri sihhatu tabarru'ihi wa kaunuhu malikan liman fa'atima yu'iruhu. Faman la yaswihu tabarru'uhu kasobiyin wa majnunin la taswihu i'aratuhu. Wa man la yamliku al manfa'ata kamusta'irin la taswihu i'aratuhu illa biiznil mu'iri. Ariyah dengan ditasydid huruf ya-nya menurut pendapat yang paling sahih itu diambil dari kata aro idza dhahaba. Hakikatnya ariyah secara syariat ialah diperbolehkannya mengambil manfaat dari ahli tabarruk. Maksud tabarruk di sini yakni orang yang sah melakukan pentasarufan harta dengan sesuatu yang halal diambil kemanfaatannya serta tidak mengurangi bentuk dan kadar dari barang yang dipinjam. Supaya apa? Supaya bisa dikembalikan kepada ahli tabarruk. Kemudian sebelum lanjut kepada pembahasan selanjutnya, ariyah itu memiliki 4 rukun. Yang pertama mu'ir, kemudian musta'ir, kemudian musta'ar, kemudian sighot. Nah, kemudian di sini dijelaskan syarat dari mu'ir, yaitu orang yang meminjamkan itu tabaruknya sah, kemudian ia juga merupakan orang yang memiliki kemanfaatan barang yang dipinjam. Maka bagi sobi, bagi anak yang kecil dan orang yang gila itu tidak sah pinjam meminjamnya. Dan orang yang tidak memiliki kemanfaatan barang tersebut seperti musta'ir, yaitu orang yang meminjam, itu juga tidak sah kecuali ketika ia izin dulu terlebih dahulu kepada si mu'ir, orang yang meminjami. Ketika si mu'ir mengizini maka boleh, ketika tidak maka tidak boleh. Wa dzakara al-musannifu dhabital mu'ari fi qaulihi wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi manfaatan mubahatan ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu. Fa kharaja bi mubahatin alatul lahwi fala taswihu i'aratuha. Wa bi baqa'il aini i'aratus syum'ati lil wuqudi fala taswihu. Wa qawluhu idza kanat manafi'uhu atharon mukhrajun lil manafi'i allati hiya a'yanun ka i'arati syatin lilabaniha wa syajaratin li thamratiha wa nahwi dzalika fa innahu la yaswihu. Falau qala li syakhsin khud hadhihi syata faqad abahtuka durraha wa naslaha fal ibahatu sahihatun wasyatu ariyatun. Kemudian salah satu dari rukun ariyah itu kan tadi ada musta'ar atau mu'ar, yaitu barang yang dipinjam. Lah, kemudian barang yang dipinjam itu harus yang seperti apa? Di sini dijelaskan barang yang boleh dipinjamkan adalah segala sesuatu yang kemanfaatan dari barang tersebut bisa diambil kemanfaatannya. Manfaatan mubahatan, kemanfaatan yang diperbolehkan secara syariat. Ma'a baqa'i ainiha, serta dia juga tidak mengurangi dari bentuk atau kadar barang yang dipinjam. Maka ketika telah terpenuhi kriteria tersebut, maka diperbolehkan pinjam meminjam. Tapi ketika peminjaman tersebut dengan alat musik maka tidak sah di sini. Karena zaman dulu alat musik itu diharamkan atau alat sebagai maksiat. Kemudian di sini juga dikecualikan meminjam lilin untuk dihidupkan, maka itu tidak sah karena yang namanya lilin itu nanti akan lama kelamaan akan habis. Dan ketika kemanfaatan barang tersebut itu tidak terlihat oleh panca indera, maka tidak diperbolehkan. Misalkan seperti contoh meminjam
kambing untuk diambil air susunya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya, maka yang tersebut itu la yaswihu, tidak sah. Tapi misalkan ada orang yang berkata, ambillah domba ini atau kambing ini, maka aku akan memperbolehkan kepadamu untuk mengambil air susunya dan anak keturunannya. Maka yang terjadi dalam kasus ini tuh diperbolehkan, tetapi tetap hukum dari kambing tersebut itu ariyah. Wa tajuzu al-ariyatu mutlaqan min ghairi taqyidin biwaqtin wa bimuqayyadin bimuddatin ay biwaqtin ka'artuka hadza sauba syahron. Wa fi ba'din nusahi wa tajuzu al-ariyatu mutlaqan wa muqayyadatun bimuddatin walil mu'iri ar-ruju'u fi kulli minhuma mata sya'a. Dan ariyah itu diperbolehkan ditakyiti waktu dan tidak. Contoh yang ditakyiti dengan waktu yaitu aku meminjam bajumu selama sebulan. Kemudian bagi si mu'ir, bagi orang yang meminjami, itu ia boleh mengambil mu'ar atau musta'ar, barang yang dipinjam, terserah yang ia kehendaki. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sini saya akan membahas sedikit mengenai faslun. Dalam lafadz faslun itu terdapat tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu terdapat pada isim mu'rab. Pembagian tanwin itu ada 4. Yang pertama, tanwin tamkir, tanwin tamkin, kemudian tanwin ghaiwat, dan tanwin muqabalah. Kemudian lanjut fi ahkamil ariyah. Lafadz fi itu dia memiliki tangaluk. Tangaluk dibagi menjadi 2. Ada tangaluk am dan tangaluk khos. Dalam lafadz ini dia memiliki tangaluk am berupa kana atau istaqarra. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Matlab Qawaidul I'rab bahwa dalil fi itu kamalil waqti wal makani fi. Kemudian lanjut wahia. Lafadz hiya di situ dia merupakan mabni. Mabni fathah dan syibih watni. Syibih dibagi menjadi 4. Yang pertama syibih watni, syibih maknawi, dan syibih iftikor. Iftikor itu nanti dibagi menjadi 2, istikmali dan satunya saya lupa. Kemudian lanjut di lafadz bima yahillu. Lafadz ma di situ dia juga merupakan mabni sukun, dan ia merupakan syibih iftikor istikmal. Kemudian lanjut di lafadz liyaruddahu. Dalam lafadz liyaruddahu di situ terdapat dia merupakan bina soheh mudha'af. Pengertian dari bina soheh mudha'af yaitu bina yang ain dan lam fiilnya itu merupakan huruf yang sama kemudian menjadi double. Kemudian wasyatul mu'ir. Lafadz al-mu'ir di situ merupakan isim fa'il dari lafadz arom. Kemudian lafadz wa kaunuhu malikan. Lafadz kaunuhu itu merupakan af'alul nawasih, yang merupakan dia merusak susunan dari fi'il, yang mana dia membutuhkan khobar, membutuhkan fa'il dan khobar. Kemudian lanjut di lafadz dzakaro. Lafadz dzakaro itu dia merupakan fi'il madi. Fi'il madi yaitu dia binanya soheh salim karena tidak terdapat huruf ngilat. Sedangkan huruf ngilat itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Kemudian lafadz ma'a baqa'i ainihi. Lafadz baqa itu merupakan bina nakis karena huruf terakhirnya merupakan huruf ngilat berupa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembacaan makro, kemudian penjelasan dan sekilas mengenai tentang shorof.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.